Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu biha syu'ub wa talinu bihal asub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Faqala azza min qailin azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihatu ummul Qur'an. La sholata liman lam yaqra'il Fatihata. Al-Hadisa. Jamaah tarawih Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang keempat ini, mudah-mudahan amaliyah kita yang sudah, sedang, dan yang akan terus kita lakukan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam qabul Allah, sehingga menjadi wasilah kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan sejati lahir batin di dunia kini dan di akhirat nanti. Apa yang mau disampaikan pada kesempatan ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa surah Al-Fatihah mesti dibaca dalam sholat, baik yang maktubah maupun yang nafilah. Kemudian juga kita menyaksikan kenapa setiap ada majelis zikir, ketika pemimpin majelis zikir yang mengikuti paham adanya hadharah Fatihah bagi arwah-arwah yang sudah mendahului kita, itu yang dibacakan surah Al-Fatihah. Mengapa? Nah, jawaban dari kemengapaan itu sendiri para ahli tafsir sudah beraneka ragam menjawabnya. Antara lain Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan surah Al-Fatihah tidak kurang dari 800 halaman. Jadi surah Al-Fatihah 800 halaman, hampir 1000 halaman. Bayangkan. Jadi ketika kita misalnya pada bulan Ramadan taklim surah Fatihah saja, menurut Fakhruddin Ar-Razi itu apakah akan selesai atau tidak? Bayangkan. Nah, kemudian jawaban dari mengapa itu, pertama dari sisi nama fungsional Al-Fatihah itu ternyata amat penting bagi upaya untuk memperoleh tujuan utama, tujuan yang pertama dan tujuan yang sama, yaitu keselamatan hidup lahir dan batin, keselamatan hidup, kesuksesan hidup di sepanjang hayat terkandung ruh kita, di sepanjang hayat dikandung badan, dan nanti di alam keabadian, di atas keabadian di akhirat juga memperoleh keselamatan, dan itu ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, kemudian mana-mana fungsional dari surah Al-Fatihah itu antara lain penulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam Suyuti menampilkan macam-macam nama, ya, hampir 20 nama. Yang pertama, Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, induknya makna Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut ayatus syifa, ayat untuk berdoa al-istisfa bil Quran, berdoa kesembuhan dari berbagai penyakit dengan surah Al-Fatihah.
Nah, yang terkait dengan al-istisqa bidua Al-Fatihah sebagai ayatul syifa, nah ini banyak diurai jelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, antara lain dalam karya tulisnya At-Tibun Nabawi, kemudian dalam kitab Ada Wadawa. Nah, kemudian juga ulama yang sebelumnya itu yang terkategorikan kitab turos klasik, misalnya Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Dumairi dalam karya tulisnya antara lain Hayatul Hayawanil Kubra. Nah, dalam kitab itu juga disitir tentang Fatihah sebagai ayat syifa. Nah, kemudian ketika Al-Quran sebagai umul Quran Al-Fatihah ini, maka semua makna Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu jika disingkatkan, dipadatkan maknanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kemudian jika surah Al-Fatihah dipadatkan maknanya, itu akan terkandung dalam ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jika Bismillahirrahmanirrahim dipadatkan lagi maknanya, itu tersimbolkan pada huruf ba dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim. Dan ba itu jika dipadatkan lagi, itu akan tertuju kepada satu titik ba. Dan titik ba ini adalah tidak lain yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu kata mufasir antara lain yang menulis tafsirnya Ruhul Ma'ani, ada Ruhul Bayan, ada Ruhul Ma'ani. Nah, karena tadi Ummul Quran adalah pusat dan inti jawaban dari keinginan kita ingin selamat, maka antara lain orang bisa dikatakan selamat jika dia terhindar dari 7 perkara. Dan 7 perkara ini yaitu antara lain adalah pintu neraka, jumlahnya 7. Maka surah Al-Fatihah itu juga ayatnya 7. Dan 7 ayat ini juga tadi mana fungsionalnya kata penulis Al-Itqan, yaitu sab'un minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca dalam sholat. Dan yang orang sholat tidak baca Al-Fatihah, la sholata, tidak sah sholatnya, termasuk rukun. Bagaimana kalau mu'alaf belum hafal sholat, belum hafal bacaannya termasuk surat Al-Fatihah, mau sholat bisa asal jadi makmum. Jadi sepanjang jadi makmum karena bacaan imam mencakup bacaan makmum. Jadi yang tidak hafal Fatihah bisa sholat asal jadi makmum. Berbarengan itu supaya hafal Al-Fatihah. Nah, apa yang 7 perkara yang tidak boleh ada dalam hidup kita dan harus jauh, dan ketika ada yang 7 itu kita menjadi celaka, dan itu hanya bisa dihindarkan oleh surat Al-Fatihah ini. Apa saja? Yaitu kita sebut dengan misteri 7 huruf yang tidak dimuat dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau ini Ustadz Thohir ditanya huruf apa yang 7 itu yang tidak ada dalam Quran surat Al-Fatihah, Kang Thohir? 7 huruf dari huruf hijaiyah itu tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, apa Kang Thohir? 7 huruf apa enggak? Oh, lupa lagi. Ya, belum tahu, diberitahu sekarang. Nah, menurut penulis Ruhul Ma'ani juga dikutip oleh Imam As-Sofuri dalam karya tulisnya Nuzhatul Majalis, bahwa ada 7 huruf dalam Al-Fatihah, huruf hijaiyah yang tidak dimuat, yang tidak dipakai. Apa saja yang 7 huruf itu? Yang pertama adalah huruf sa, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf kha, yang keempat huruf zai, yang kelima huruf shin, yang keenam huruf za, yang ketujuh huruf fa. Jadi apa sekarang ya? 1, ulangi lagi, 1 apa? Sa, 2
jim 3, kha 4, zai 5, sin 6, dha 7, fa. Nah, itu awal dari singkatan. Sa singkatan dari suburo. Arti suburo itu ay al halaku wailun khusratun. Di huruf sa singkatan dari suburo artinya kecelakaan, kerugian. Nah, jadi bayangkan kita mohon kepada Allah supaya tidak memperoleh kerugian dari huruf sa. Kemudian yang kedua jim. Jim ini adalah singkatan dari Jahannam. Nah, kata Jahannam termasuk yang terbanyak dalam Quran, disebutkan tidak kurang 77 kali kata Jahannam sebagai nama, salah satu nama An-Nar itu disebutkan. Jadi dengan Al-Fatihah tadi kita memohon supaya kita terhindar, terlindung, tidak masuk Jahannam. Kemudian kha itu adalah khizyun. Khizyun itu kehinaan. Hina lahir, hina batin karena gara-gara melakukan pelanggaran, karena gara-gara tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Jadi khizyun. Nah, terkait dengan pengertian khizyun ini ada hadis yang dikutip oleh para penulis kitab akhlak bahwa inna ummati lam yakhizu ma aqamu ar-ramadana, bahwa umat kami itu tidak pantas ketika menegakkan kegiatan-kegiatan Ramadan untuk melakukan kehinaan, al-khizyu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan khizyun? Maka Rasulullah menjawab, yaitu manintahaka haraman, orang yang tidak menghindarkan perilaku haram pada bulan Ramadan, kemudian tidak meninggalkan perilaku yang terkait dengan syurbal khamri, minuman keras, kemudian tidak meninggalkan apa yang disebut dengan zina dalam pengertian luas. Nah, ketika terjebak kepada khizyun pada bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan itu pelakunya, di hadis itu beri keterangan la'anallahu wal malaikatu wa man fis samawati wal ard. Maka Allah akan melaknat kepada pelaku itu, dan malaikat juga para penghuni langit semua melaknat bagi umat Nabi Muhammad SAW yang pada bulan Ramadan melakukan haram. Jadi ini harus balan. Di satu sisi nanti ada padilah begini. Jangan karena padilah itu kita terjebak lalu melakukan haram dan dianggap enggak apa-apa. Justru melakukan haram pun banyak apa-apa sampai dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh semua penghuni samawat dan ard. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kha maknanya khizyun. Kemudian zai itu potong letter singkatan dari zafir, artinya kotor. Perilaku kotor, ucapan kotor, pekerjaan hati yang kotor, pekerjaan indera yang kotor, itu zafir, akan mencelakakan. Kemudian shin ini adalah dari syahiku. Syahik itu adalah jeritan orang-orang yang disiksa di neraka. Dan ketika mendengar syahik, mendengar suaranya saja itu akan membuat orang lari ketakutan mendengar suaranya, apalagi yang bersuara itu sendiri yang ada di neraka yang mengeluarkan syahik. Syahikon wahya tamur dalam Quran surah Al-Mulk. Nah, pembaca pengamal surah Al-Fatihah akan terhindar dari syahik, yaitu jeritan-jeritan neraka. Nah, kemudian zo itu dari lazo ini salah satu nama dari Jahannam. Innaha lazo na'azatan lissawa. Lazo itu nazaatan, semua kulit, semua daging yang ketika kena api yang namanya lazo itu semua terkelupas. Nah, pembaca dan pengamal Al-Fatihah memohon kepada Allah supaya terhindar dari siksa lazo.
Dan yang terakhir yaitu fa, ini adalah singkatan dari firaq, yaitu terpisah. Keterpisahan dari apa? Yaitu keterpisahan dari masuk surga. Jadi kalau ada ayah dan ibunya masuk neraka, ayahnya masuk surga, itu firaq. Anaknya masuk surga, ayahnya masuk neraka, itu firaq. Jadi firaq di sini adalah keterpisahan dari rahmat Allah, itu dah menjadi celaka. Nah, jamaah hafizakumullah, jadi dengan berulang-ulang sab'un minal masani sama dengan kita berulang-ulang diingatkan jangan sampai terjebak pada perilaku yang akan menghasilkan saubursa, menghasilkan jim jahanam, menghasilkan kha khizyun, menghasilkan zai zafir, menghasilkan shin syahik, menghasilkan zo lazo, menghasilkan fa firor. Nah, itulah rahasianya kenapa Al-Fatihah dalam berdoa, dalam majlis-majlis zikir selalu diungkapkan Al-Fatihah. Antara lain itu adalah misteri 7 huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah, dan misteri-misteri lainnya itu nanti masih banyak, karena tadi disebutkan bahwa Fakhruddin Ar-Razi saja menafsirkan Al-Fatihah sampai 800 halaman. Ini sebagai tantangan bagi kita untuk rajin membaca, sehingga apa yang kita baca ini itu bisa memahaminya, karena nanti kualitas salat as-salatu ala ma ukila bihi. Nanti kualitas sholat tergantung kepada seberapa jauh yang terakali, yang terliterasi dari bacaan-bacaan sholat oleh para pelaku sholat, itu nanti menjadi kualitas sholatnya. Nah, mudah-mudahan dengan amaliyah yang kita serba terbatas, yang bacaan Al-Fatihah kita mungkin masih ada yang hadir dan seterusnya, ini menjadi sababiah kita terhindar dari 7 perkara tadinya. Karena nanti terkait dengan ilmu baca Quran ini ada ilmu qiraat, ada ilmu tajwid. Bacaan kita kalau dibacakan di hadapan ahlinya, makharijul huruf saja yang anak buah saya ketika sebagai dewan hakim di tingkat provinsi, itu ketika diajukan lagi bacaan Fatihahnya kepada ahli masih 12 salahnya, apalagi yang bukan dewan hakim salah semua seperti kita. Itu dari makharijul, saking uniknya yang terkait dengan ilmu kequranan itu. Oleh karena itu berbahagialah kepada saudara-saudara para aktivis mahasiswa yang menekuni kegiatan-kegiatan ini, baik yang di Ma'had atau di unit-unit kegiatan mahasiswa. Silahkan berjuang, manfaatkan waktu-waktu luang itu, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna, karena kita agar menjadi putra putri soleh solehah, hubungan dengan orang tua kita, dan sehingga kita menjadi pelaku yang sukses menjalani kehidupan ini karena doa orang tua kita, karena kita tidak mengkhianati orang tua, dan kita menjadi solih solihah. Dan itu adalah jaminan dari Nabi bahwa waladin solihin yad'ulahu itu termasuk income, pasif income dari orang tua untuk dikirimkan, weselkan ke akhirat lebih dahulu dalam bentuk putra putri soleh. Nah, mudah-mudahan kita tidak jadi putra putri yang salah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, marilah kita untuk melanjutkan taraweh, yang sekarang tarawehnya dulu pernah 21 ya. Silahkan nanti setelah 8 nanti teruskan malam. Kalau yang mau 40 rakaat juga silakan, mau yang 100 silakan, bahkan ada yang 1000 rakaat juga silakan. Nah, itu taraweh super. Nah, kita taraweh yang terpendek, yang 11 gitu. Nah, mudah-mudahan yang terpendek ini pun mudah-mudahan kita menjadi orang yang mentakzimkan syiar-syiar Ramadan. Jika ada ungkap kata yang salah, itu adalah dari kesalahan saya sendiri. Jika itu benar, itu adalah hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.